Halo, Bapak Ibu. Saya ada kuis Hai. Bapak Ibu. Hai. Ya, mohon maaf Bu, izin sebentar, bisa aku baca apa tulisannya? Ya, sebentar ya. Karena ini bentuknya Mohon maaf sekali ya Bapak Ibu ini kalau ya. saya tidak tampilan screen-nya. Sebentar ya. Oke, ini kuisnya seperti ini. Jadi yang tadi Bu Popi sudah tanyakan, tapi ini Bu Popi tulisannya benar atau salah. Jadi kita jawab profilnya atau jawab benar atau salah. Jadi, oke, saya bacakan ya Bu Popi ya. Di sini yang pertama kuisnya, seorang siswa sebelum azan sholat zuhur sudah berangkat ke masjid. Ini mencerminkan profil pelajar mandiri. Benar atau salah? Kalau yang di sini Bu, itu bukan Bu. Itu dia. Ya, oke, mungkin ada yang mau menjawab Bapak Ibu, silahkan. Ada yang mau jawab? Benar atau salah kira-kira? Mau jawab? Izin menjawab. Bu, ya, silakan. Kalau menurut saya sih salah ya. Karena ini kan mencerminkan beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa ya. Harusnya bukan mandiri, harusnya ya. Kayaknya seperti itu. Ya, oke. Terima kasih. Oke, Bu Herni. Terima kasih. Oke, mungkin bisa dilanjut nomor 2 ya Bu Popi ya. Bagaimana jawaban Bu Herni? Sudah tepat Bu Popi? Oke, halo? Halo? Ya. Bisa terdengar nggak? Oke. Oke. Maaf ya Bapak Ibu ya. Sekarang lanjut nomor 2 ya? Ya, Sekarang Popi. lanjut nomor 2 deh. Oke, ada yang bisa bantu. Ya, Pak, gini deh. Mampu mengerjakan tugas di dalam Benar. benar nggak? Nah, terus itu termasuk dimensi gotong royong. Karena belajar kelompok kan, jadi dia bekerja bersama teman-teman. Ada pendapat lain nggak kira-kira Bapak Ibu? Oke. Selain ada dimensi lain nggak yang bisa Oke, mungkin bisa dikategorikan tergantung ya Bu Popi mampu mengerjakan tugas dalam kelompoknya. Kalau di dalam kelompoknya ternyata dia kreatif, bisa jadi memungkinkan aspek profil pelajar kreatif juga bisa. Menurut saya Bu Popi ya, pendapat saya. Karena secara kreatif dia bisa menghasilkan tugas, maksudnya gini, jadi dia secara kreatif bisa bekerja sama dengan kelompoknya untuk menghasilkan tugas yang memang dia kerjakan secara berkelompok. Jadi bisa bernalar kritis juga bisa, kreatif juga bisa, cuman memang yang paling cocok sesuai yaitu bergotong royong gitu menurut saya sih gitu Bu Popi. Oke. Baik, makasih mungkin pendapatnya Bapak. sudah ya Bu Popi sudah mungkin ada lagi Bapak Ibu. Oke, kalau gitu Bu Popi silakan, sudah cukup atau masih ada yang ingin disampaikan? Ada lagi sedikit ya. Jadi tentang pembiasaan ya. Kita bisa simpulkan lagi. Yang kedua
nih berkebinekaan global. Banyak kita sih anak-anak kita bisa bangkit gitu, kita bisa ajak untuk mari kita mengenali kebinekaan kita ini yang menjadi kekayaan negara ini, karena kemajemukan itu adalah kekayaan dalam kaitannya kita mengajak anak-anak untuk berkaya dengan daerah, terus mengenalkan kehidupannya daerah. Kan di sini sekarang media sosial terbuka sekali gitu. Kalau misalnya contoh aja nih, masakan Padang udah bisa sampai dunia gitu. Masakan Tangerang Selatan misalnya menjadi Kalimantan gitu ya. Nah itu salah satu kebiasaan sih anak-anak kita, misalnya tidak di lagu daerah ke tarian kasihkan untuk salah satu kelengkapan profil mereka gitu. Nah, di kolom pembinaan siswa di dalam kita bisa melakukan bina siswa dengan mengajarkan dasar-dasar agama ini, seperti kalau misalnya hari Jumat kita kan selalu ada untuk para siswa melakukan sholat Jumat. Begitu juga dengan kepercayaan lainnya gitu. Terus ya penting juga nih dalam proses belajar mengajar dengan berdoa sebelum mulai segala sesuatu, dan juga setelah mengajar juga kita harus berdoa. Ini menandai bahwa kita melakoni ketuhanan kita itu benar-benar dengan syukur bahwa kita memiliki profil Tuhan itu di dalam diri siswa, juga dalam diri siswa kita lakukan sama-sama dengan berdoa. Oke, dan mungkin kita lanjutkan dan elemen-elemen mana yang akan ini ya. Kemudian untuk yang ketiga selanjutnya ya Bapak Ibu yang bergotong royong, banyak sekali sih pembiasaan-pembiasaan yang bisa kita lakukan, dan ini bukan hal baru Bapak Ibu. Setiap kelas ini menjadi kebiasaan yang bagus juga sih, supaya merasa bahwa ini kita sekarang kelas lebih dekat, kerja kelompok, group discussion, Jumat bersih, Jumat peduli, terus kepedulian kita misalnya ada anggota musibah atau kedukaan atau kematian gitu, kita bisa saling share untuk bisa sosial bersama dan lain-lain ya. Kemudian ya kalau kayak kami sih di Kalimantan ya, Ibu misalnya wujud gotong royong ini kami tuh punya 3 musim. Ada musim, mungkin Bu Juni tahu nih, ada musim panas, ada musim hujan, tapi ada juga nanti musim asap gitu. Nah, musim asap ini benar-benar kita harus gotong royong gitu, saling bantu. Misalnya kita bisa antar makanan kepada daerah-daerah yang asapnya tebal sekali sehingga anak-anak ini nggak bisa ya masuknya untuk masuk sekolah seperti biasa gitu. Ini salah satu pembiasaan yang kita lakukan. Oke, jadi implementasinya seperti itu. Dan bergotong royong ini memang benar-benar diwujudkan biasa dalam proses belajar bekerja sama dan I think collaborative learning bisa menjadi salah satu pembiasaan kita di dalam proses belajar. Berikutnya saya kembali ini memang benar berat ya. Ini kita harus segera kasih ke anak-anak supaya ada wujud tanggung jawab. Jadi mandiri itu dengan dia memilih sekolah aja dia sudah pada dirinya pribadi dalam hal tanpa disuruh dia juga harus menghasilkan hasil yang baik, terampil. Pokoknya anak vokasi terampil, dia kerja bisa apa bisa. Nah, dalam program
pembinaannya sendiri bisa apa namanya diwujudkan di bidang-bidang ya, kayak di pembinaan siswa itu lebih apa namanya lebih apa lebih real lah. Oke, kemudian terakhir bernalar kritis. Ya, jadi kita bisa pembiasaan yang kita bisa lakukan, kalau saya sih usul aja dan mungkin ini bisa menjadi pilihan kalau kita interaksi pertama kali, coba kita biasakan mengajak mereka bukan hanya Q&A tapi Q&A tetapi Q&R, jadi question and response. Jadi ketika dikasih questions mereka bisa respons immediately gitu, mereka bisa tanggap. Jadi mereka nggak tahu atau acuh gitu ya. Jadi kita memang bernalar kritis ini kita memang membangunnya dengan melakukan pembiasaan seperti ini, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menantang, challenging questions yang dekat sekali ke pribadi mereka, kemudian mereka merasa dekat dan mereka merasa terpacu untuk bisa merespons setiap questions kita. Nah, sebenarnya ada sih klub-klub pembelajaran yang kita bisa masukkan dalam pembinaan untuk bisa siswa bernalar kritis, seperti grup KIR ya, grup ilmiah remaja atau kelompok-kelompok belajar, seperti kalau dalam bahasa Inggris tuh kita sering bentuk mereka menjadi klub debat gitu, debate club. Jadi biasanya kan kata salah satu presiden terkenal di Amerika, a good leader itu adalah a good debater. Jadi kita ajak mereka untuk bisa bernalar kritis dengan feel brave to debate, terus to state the opinions. Nah, dalam PBM-nya juga pembelajaran ini, proses belajar mengajarnya kita bisa memang mengedepankan apa yang namanya pembelajaran yang tingkatnya project, yang project learning-nya berbasis project, dan tentunya ada hasil di sana karena vokasi sebenarnya udah nggak asing dengan itu. Kemudian ada juga pembelajaran yang mengedepankan HOTS ya, ketimbang LOTS gitu. Jadi saya pikir itu sih yang bisa saya sampaikan tentang dimensi pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Maaf kalau misalnya saya kurang terstruktur dalam memberikan pemahaman tentang dimensi pelajar Pancasila, tapi mudah-mudahan ini bermanfaat sekali untuk kita bisa memaknai yang diamanatkan dalam tujuan pendidikan nasional kita, yaitu membentuk pelajar Pancasila. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan saya kembalikan lagi kepada Bapak Ibu yang mungkin bisa melanjutkan ke materi yang lain setelah saya. Terima kasih untuk perhatiannya Bapak Ibu. Sekali lagi saya banyak belajar dari IHT ini, dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, selamat pagi. Ya, terima kasih Bu Popi atas penjelasan materinya mengenai profil pelajar Pancasila ya, cukup detail sekali. Jadi mungkin kita bisa lanjut ke materi selanjutnya ya Bapak Ibu, yaitu mengenai alur tujuan pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak Ardiansyah. Ya, kepada Bapak Ardiansyah, saya silakan. Oke, terima kasih Bu Syifa. Suara saya jelas? Jelas Pak. Jelas Pak. Oke, sebelum masuk materi mungkin saya ada game sedikit untuk fokus. Bagaimana, siap? Siap Ibu? Siap. Siap? Siap, Oke, Pak. kalau gitu jawab pertanyaan saya. Ibu Popi, warna rambut? Gimana? Warna rambut apa Bu warnanya? Black. Rambut. Ya, oke. Ibu Juni, aku warnanya. Ibu Juni, aspal warnanya? Iya. Aspal. Tidak apa diulang lagi. Hitam. Oke, Ibu Erni, warna ban. Ban mobil, ban motor hitam.
Oke, sekarang coba Bu Siva nih kelelawar tidurnya. Bu Siva. Bu Siva. Bu Siva mic-nya. Oke. Kalau Bu Jenny kelelawar tidurnya? Tidurnya malam. Enggak lah, siang dong. Terbalik kali. Masih Ya siang kan. masih Tidurnya kalau malam lagi mencari makanan. sip masih konsen. Oke, mungkin itu ya. Kita langsung masuk ke materi. Materinya alur pembelajaran bisa dilihat share screen-nya. Kelihatan Bapak Ibu? Bapak Ibu semua ya. Cantik-cantik semua ini. Kelihatan Pak. Kelihatan ya Bu. Oke, alur tujuan pembelajaran. Kalau tadi kita sudah mempelajari tentang profil pelajar Pancasila, kita masuk ke alur tujuan pembelajaran. Konsepnya yang pertama itu ya tentu saja kita harus tahu capaian pembelajaran. Di situ ada keterangannya. Slide selanjutnya bisa dilihat. Oke. Jadi capaian pembelajaran adalah kompetensi yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa di akhir fase. Seperti yang kita ketahui sebelum kita melakukan pembelajaran kemarin, fase kita mulai dari A sampai F itu tergantung dengan biasanya jenjang kelas siswanya. Mulai dari kelas 1 sampai dengan F itu kelas 12 SMK kalau kita SMK. Oke, terus masuk ke alur pembelajaran. Jadi dari capaian pembelajaran kita di breakdown lagi ke alur pembelajaran. Jadi bagaimana untuk mencapai capaian pelajaran kita susun alur pembelajarannya seperti apa. Kemungkinan bisa lebih dari 2 tergantung materi yang ada di capaian pembelajaran tersebut. Bisa dilihat di slide selanjutnya itu konsep alur tujuan pembelajaran. Ya, itu. Nah, di situ ada pengertian kompetensi, konten, dan variasi. Itu nanti bagaimana kita cara menyusun tujuan pembelajaran. Adapun kompetensi di situ pengertiannya kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa, sementara konten konsep utama yang perlu dipahami, sementara variasi itu keterampilan berpikir yang perlu dikuasai oleh siswa. Itu ada fase-fasenya dimulai dari A, misalkan kita milih fase A, mulai dari di kelas 1, terdiri dari beberapa tujuan pembelajaran untuk mencapai dia nanti bisa kelanjut ke fase selanjutnya. Nah, di situ ada contohnya di slide selanjutnya. Oke, lanjut. Contoh alur tujuan pembelajaran bisa dilihat kira-kira Ibu? Bisa Pak. Bisa ya, oke. Jadi di situ kita tentukan dulu domainnya. Kalau domainnya itu semacam elemen. Kalau kita bahasa Inggris kemarin ada menyimak berbicara, menyimak menuliskan, menyimak membaca ya. Itu. Jadi elemennya kita pilih, kita tentukan, terus kita simpulkan capaian pelajarannya di mana. Misalkan bisa mengungkapkan pemikiran atau pendapat atau bisa membandingkan, kita pilih capaian pembelajarannya sehingga muncullah materi. Misalkan materi asking and giving opinion. Itu materi pertama, misalkan nanti bisa ada 2 materi. Itu materi pertama kita susun dulu tujuan pembelajarannya. Itu sampai 10 kalau dari contoh. Jadi bisa masuk ke modul dari tujuan pembelajaran tersebut. Terus slide selanjutnya itu materi kedua. Jadi misalkan satu CP tadi ada asking and giving opinion dan comparison. Jadi kita bikin 2 materi. Jadi misalkan materi pertama tadi tujuan pelajarannya A1 sampai A12, sementara materi kedua itu B1 misalkan sampai B10 misalkan seperti itu. Jadi setelah itu kita hitung modulnya ada berapa dan jam pelajarannya kita juga tentukan, sehingga di situ di total jadi 39 pelajaran untuk satu CP, misalkan elemennya tadi menyimak dan berbicara. Oke, itu untuk alur pembelajaran. Sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran, di situ ada kuis. Ya, oke, bisa terlihat kira-kira? Iya Pak.
Oke, di situ ada Tulisannya 3 kecil banget kelompok ya. kecil. Bisa di zoom mungkin? Enggak ya? Oke, jadi itu semacam matching, mencocokkan. Jadi secara umum ada 2 langkah besar dalam penyusunan perangkat ajar. Yang pertama itu yang ditetapkan oleh pemerintah. Kira-kira apa pilihannya, Bu? Di situ ada pengembangan modul, penyusunan tujuan pembelajaran, atau capaian pembelajaran, atau penyusunan alur tujuan pembelajaran. Kira-kira apa yang ditentukan oleh pemerintah di Yang situ? pertama itu capaian pembelajaran, Pak. Ya, tepat sekali Bu Jeni. Masih lekat berarti ilmunya ya. Mantap. Terus yang kedua di situ ada beberapa pathway menuju CP yang disesuaikan pemerintah untuk digunakan sekolah. Nah, jadi di sini kita mulai menyusun dalam bentuk alur. Kira-kira apa itu kalau yang kedua? Penyusunan tujuan Alur, pembelajaran atau alur penyusunan alur? tujuan pembelajaran. Tepat sekali alurnya ya, bukan tujuan pembelajarannya yang kita susun. Terus yang ketiga itu seperti RPP, namun dilengkapi dengan berbagai materi. Apa kira-kira 2 lagi? Pengembangan pembelajaran atau penyusunan tujuan? Modul ajar mungkin, Pak. Iya, benar, pengembangan modul ajar. Jadi itu 3 poin penting dalam penyusunan alur pembelajaran, mulai dari CP, penyusunan alur, dan pengembangan modul ajar. Oke, kuis yang kedua, ini berhubungan dengan yang materi Bu Kopi tadi. Bisa dilihat slide selanjutnya. Nah, itu ada 6 profil pelajar Pancasila. Itu ada gambar kosong, nah, ada pilihannya di bawah itu. Kira-kira gambar jabat tangan itu profil Pancasila, pelajar Pancasila yang mana kira-kira? Itu biasanya berhubungan dengan sila pertama. Beriman, Beriman, bertakwa bertakwa kepada pada itu. Tuhan Yang Maha Esa, Iya, berakhlak benar. mulia. Yang kedua, kalau yang kedua itu siswanya aktif. Apa kira-kira? Bernalar kritis ya. Hampir, dikit lagi dia aktif. Bisa mengerjakan sendiri gitu. Kreatif ya, Pak. Ah, iya betul, mandiri. Kalau yang ketiga, ada kayak pikirnya itu tersistematis. Apa kira-kira yang ketiga? Ada susun-susunan semacam gear sambung menyambung. Gotong royong kah? Hampir mendekati, tapi bukan itu. Cara berpikir ini. Bernalar kritis. Iya, benar. Benar kritis. Terus kalau yang gambar bola dunia itu kira-kira apa? Berkebinekaan global ya, Pak. Ya, benar, kita Indonesia bermacam-macam, jadi kita perlu menerapkan pola pikir berkebinekaan global kepada siswa kita. Yang kelima itu banyak tangan. Nah, itu Gotong royong. ya tepat sekali, gotong royong. Nah, terus yang terakhir ada lampu yang bersinar. Kreatif. Kreatif. Betul, mantap ini. Jadi masih ingat profil Pancasilanya ada 6 tadi, mulai dari beriman, bertakwa kepada Tuhan, sampai berakhlak mulia, dan sampai dengan terakhir itu kreatif. Oke, masuk ke lanjutnya dari tujuan pembelajaran. Kita mulai ke sub materi. Kalau tadi tujuan pembelajaran, tadi alurnya bagaimana, ini masuk ke tujuan pembelajaran, bagaimana cara menyusunnya. Slide selanjutnya bisa dilihat. Tujuan pembelajaran. Oke. Di situ ada konsep tujuan pembelajaran, bisa ibu-ibu baca itu. Saya yakin ibu-ibu sudah mendownload materinya sebelumnya pada kegiatan asinkron. Jadi bisa dibaca apa itu tujuan pembelajaran, apa itu kompetensi dengan konten, apa dengan variasi. Terus juga di situ ada contohnya konsep tujuan pembelajaran. Bisa dilihat bagian slide konsep tujuan pembelajaran. Ya, lagi. Ya,
Ya, itu warna, ada yang warna kuning, ada biru dan hijau. Itu yang tiga komponen tadi, yang mulai dari kompetensi, konten dan variasi. Untuk yang kuning itu dia menunjukkan kompetensi, itu kata kerja untuk siswanya. Contohnya menjelaskan di situ yang pada contoh pertama. Terus untuk yang kedua yang warna biru itu konten, materi apa yang akan kita sampaikan ke siswa. Contohnya di situ hukum Newton. Ini pelajaran IPS. Kalau kita misalkan menjelaskan ungkapan memberi saran misalkan seperti itu kalau kita bahasa Inggris. Dan sementara yang hijau itu variasinya, yaitu penggunaan keterampilan berpikir kreatif pada siswa, misalkan dengan percaya diri, itu misalkan berhubungan dengan profil Pancasilanya. Kalau mandiri, dengan mandiri ya tentu saja mandiri biasanya itu yang kita hubungkan kaitkan dengan profil Pancasila. Maksudnya itu untuk bagaimana cara menyusunnya. Jadi ingat tiga komponen tadi, mulai dari kompetensi, konten, dan variasi. Selanjutnya masuk ke prinsip dan prosedur ATP, alur tujuan pembelajaran. Oke, di situ ada 7, 2, 4, 6, 7. Bisa dimulai dari sederhana dan informatif, esensial dan kontekstual, berkesinambungan, penerimaan dan aspek kompetensi, merdeka belajar, operasional dan aplikatif, dan adaptif, fleksibel. Jadi itu perlu kita ingat untuk prinsip penyusunan alur dan tujuan pembelajarannya. Adapun langkah-langkahnya atau prosedurnya itu juga ada 7. Bisa dilihat pada slide selanjutnya. Yang pertama itu melakukan analisis CP. Tentu saja itu yang perlu kita analisis untuk pertama yang dikeluarkan oleh pemerintah, karena kita tidak lagi menggunakan KIKD. Jadi capaian pembelajarannya kita analisis apa, mulai dari fasenya, di fase mana kita akan mengajar siswanya, terus kita tentukan elemennya, elemen apa yang akan kita buat di alur pembelajaran tersebut ya. Di situ ada 6 CP seperti yang saya sampaikan tadi, mulai dari A sampai F. Terus yang kedua bisa dilihat slide selanjutnya. Ya, di situ mengidentifikasi komponen-komponen di akhir fase. Jadi fase tersebut kita identifikasi. Yang terakhir itu tentu saja nanti jadi tujuan pembelajaran yang terakhir atau alur yang terakhir, sehingga capaian pembelajaran tersebut kita capai melalui tujuan pembelajaran tadi. Terus yang ketiga, analisis setiap elemen. Dan 6 dimensi di situ, beriman, mandiri, yang berhubungan dengan profil pelajar Pancasila tadi. Terus poin keempat, slide selanjutnya. Oke, di situ berdasarkan identifikasi komponen-komponen yang di akhir fase tadi kita rumuskan tujuan pembelajaran. Dan yang kelima, setelah tujuan pembelajaran dirumuskan, susun pembelajaran secara linear sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Terus poin ke-6, ya, kita tentukan lingkup materi utama setiap tujuan pembelajarannya, materinya apa. Dan yang ketujuh, berdasarkan perumusan TP tadi, kita tentukan jumlah jam yang diperlukan. Contohnya di situ TP untuk mencapai satu kompetensi pengetahuan 120 menit, keterampilan 480, dan sikap 160. Jadi ada 3 aspek: pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang perlu kita perhatikan. Oke, mungkin itu untuk prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Mungkin sini saya agak cepat. Mungkin gaya bicara saya mungkin agak terlalu. Kalau ada yang mungkin belum dipahami, kita bisa sharing, ataupun ada pertanyaan bisa diutarakan. Izin bertanya Pak, boleh? Silakan Bu Erni. Saya mau share aja ya, istilahnya saya tuh paling susah kalau misalkan membuat tujuan, entah itu kurikulum yang sekarang ya operasional ataupun yang sebelumnya. Saya tuh paling nggak bisa bikin tujuan. Sebenarnya tips yang paling gampang tuh seperti apa sih Pak, menurut Bapak, membuat tujuan pembelajaran di sini? Oke. Yang pertama tadi tentu saja kita harus mengerti kalau di awal itu dulu kemarin itu ABCD, nggak salah ya teman. Sekarang ini komponen, kompetensi, dan satunya variasi.
Jadi kalau kita misalkan sudah menentukan capaian pembelajarannya apa, elemennya apa, kita sudah tahu materinya apa yang kita dapatkan, kita bisa referensinya KIKD yang lama atau RPP yang lama, kita lihat di situ tujuan pembelajarannya apa saja, kita runtut mulai dari misalkan bisa mengungkapkan pendapat. Jadi materi-materi apa saja sih bisa sampai mengutarakan pendapat, misalkan bertanya dulu, memberikan pendapat, atau selanjutnya bisa kita tambahkan misalkan dari generik strukturnya seperti apa. Biasanya kalau dialog asking and giving kalau dialog. Terus grammarnya seperti apa biasanya kalau untuk bertanya itu bisa saja kata sifat, bisa saja kata keterangan, biasanya kalau misalkan menanyakan sesuatu. Mungkin itu yang penting, intinya 3 tadi Ibu ya, komponen, kompetensi, dan variasinya perlu kita pahami sebelum kita menyusun tujuan pembelajaran, tapi sebelum itu kita harus tahu dulu materi apa, sehingga setelah kalau sudah kita tahu mudah-mudahan kita bisa mencari referensi kalau sudah tahu tujuan apa yang akan kita capai itu. Mungkin itu Ibu Erni. Baik Pak, terima kasih banyak atas tipsnya. Oke, sama itu. Oke, kira-kira ada lagi yang mau disampaikan, mau sharing, atau mungkin ada yang mengganjal berhubungan dengan tujuan pembelajaran ini atau penyusunannya, dipersilakan.